Jika digabungkan, Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2024 dan SE LKPP Nomor 8 Tahun 2024 membentuk pedoman komprehensif untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Berikut adalah poin-poin penting dari kedua SE tersebut. A. Pencegahan korupsi pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaan SE Nomor 5 Tahun 2024. 1. Analisis kebutuhan yang akurat. Pengadaan harus sesuai kebutuhan real yang mendukung tujuan organisasi. Dilarang melakukan pengadaan, titipan, atau yang tidak diperlukan. 2. Analisis pasar. Melibatkan ahli yang memahami kondisi pasar, terutama untuk proyek kompleks seperti konstruksi. 3. Kaji ulang rencana pengadaan. Pengadaan hanya dilakukan jika dokumen perencanaan sudah lengkap, seperti studi kelayakan, data tanah, dan lainnya. Rencana pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan dapat dibatalkan. 4. Spesifikasi teknis yang tidak mengarah ke merek tertentu. Spesifikasi harus berbasis kebutuhan, kecuali untuk kondisi tertentu seperti pengadaan suku cadang atau alat spesifik. 5. Pemaketan pengadaan yang efisien dan kompetitif. Penggabungan atau pemecahan paket pengadaan harus berdasarkan analisis efektivitas dan efisiensi. Dilarang memecah atau menggabungkan paket untuk menghindari tender terbuka. 6. Transparansi dan keadilan dalam penyediaan informasi. Dilarang memberikan informasi kepada salah satu penyedia yang dapat memberi keuntungan dibandingkan penyedia lain. B. Pencegahan korupsi pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak SE Nomor 8 Tahun 2024. 1. Transparansi dalam pemilihan penyedia. Informasi pengadaan harus tersedia secara terbuka melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Proses pemilihan penyedia dilakukan secara objektif dan bebas dari intervensi. 2. Pencegahan konflik kepentingan. Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan harus bebas dari konflik kepentingan. Ada mekanisme identifikasi dan pelaporan konflik kepentingan. 3. Pengawasan pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknis, dan jadwal yang disepakati. Ada pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi pelaksanaan kontrak, seperti pengurangan kualitas pekerjaan. 4. Sanksi atas pelanggaran. Sanksi administratif dan hukum diberikan kepada pihak yang melanggar aturan pada tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. 5. Pengendalian gratifikasi dan kolusi. Larangan menerima gratifikasi dari penyedia barang, jasa. Penegasan larangan kolusi atau pengaturan tender di antara peserta lelang. C. Prinsip utama dari kedua SE. 1. Integritas dan akuntabilitas. Pengadaan barang jasa harus dilakukan dengan transparansi, tanpa manipulasi atau pengaturan yang merugikan negara. 2. Efisiensi dan efektivitas. Semua tahapan pengadaan harus mengedepankan efisiensi anggaran dan mencapai tujuan pengadaan dengan efektif. 3. Peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Menegakkan prosedur pengadaan sesuai regulasi yang berlaku dan mengutamakan prinsip bebas korupsi. 4. Penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah, APIP. APIP diberi peran lebih besar untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan di setiap tahapan. Kesimpulan, kedua SE ini saling melengkapi. SE Nomor 5 Tahun 2024 menekankan pada pencegahan korupsi di tahap perencanaan dan persiapan pengadaan, sedangkan SE Nomor 8 Tahun 2024 berfokus pada pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak. Gabungan poin-poin tersebut menciptakan panduan menyeluruh bagi pelaku pengadaan untuk memastikan proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. SELKPP Nomor 5 Tahun 2024 dan SELKPP Nomor 8 Tahun 2024 lebih berperan sebagai penegasan dan penjabaran rinci dari prinsip, aturan, serta mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya. Artinya, ini tidak mengatur hal baru, tetapi memberikan panduan teknis yang lebih operasional untuk memperkuat implementasi aturan dalam Perpres tersebut. Berikut penjelasan lebih rinci. 1. Penegasan prinsip yang sudah ada dalam Perpres 16 Tahun 2018. Perpres 16/2018 mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pengadaan seperti efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif. Bebas dari konflik kepentingan, kolusi, korupsi, dan nepotisme, Pasal 6 dan Pasal 7.
Pelaksanaan pengadaan berdasarkan kebutuhan nyata. SE ini menjabarkan langkah-langkah teknis untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan, seperti kaji ulang kebutuhan dan dokumen perencanaan, disebutkan dalam SE 5/2024. Transparansi dalam pemilihan penyedia melalui SPSE, disebutkan dalam S8/2024. 2. Penjelasan lebih rinci atas ketentuan dalam Perpres. Beberapa aturan dalam Perpres 16/2018 membutuhkan interpretasi teknis di lapangan. Seini memberikan panduan operasional untuk menjawab tantangan implementasi. A. Tahap perencanaan, SE nomor 5 tahun 2024. Kebutuhan dan spesifikasi teknis. SE menjelaskan bahwa spesifikasi teknis harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang jelas dan tidak diarahkan pada merek tertentu, kecuali dalam kondisi tertentu. Ini merupakan penjabaran dari pasal 18 Perpres 16/2018 tentang perencanaan pengadaan. Analisis pasar dan pemaketan pengadaan. SE mendetailkan tata cara melakukan analisis pasar untuk menentukan metode pemilihan dan aturan pemaketan, menghindari kolusi atau menghalangi kompetisi. Hal ini mengacu pada pasal 19 dan 20 Perpres 16/2018. B. Tahap pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak, SE nomor 8 tahun 2024. Transparansi dan kompetisi. SE menegaskan pentingnya penggunaan SPSE untuk mencegah manipulasi pemilihan penyedia. Ini adalah implementasi langsung dari pasal 66 Perpres 16/2018 tentang sistem elektronik. Pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan. SE menjelaskan mekanisme pencegahan gratifikasi dan pelaporan konflik kepentingan. Ini merujuk pada pasal 7 tentang etika pengadaan. 3. Penekanan pada pencegahan korupsi. Meskipun Perpres 16/2018 sudah menekankan prinsip pengadaan bebas KKN, SE ini secara spesifik memberikan langkah-langkah praktis untuk mencegah korupsi, seperti larangan memecah paket pengadaan untuk menghindari tender, penegasan sanksi untuk pelanggaran seperti kolusi atau penyimpangan pelaksanaan kontrak. Poin ini menguatkan tujuan Perpres 16/2018 yang juga sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kesimpulan, tidak mengatur hal baru, tetapi penjabaran teknis. SE-LKPP nomor 5 tahun 2024 dan SE-LKPP nomor 8 tahun 2024 tidak menciptakan aturan baru, tetapi bertujuan 1. Menjelaskan aturan yang sudah ada dalam Perpres 16/2018. 2. Memberikan panduan teknis yang lebih rinci untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip pengadaan berjalan dengan baik. 3. Menekankan pencegahan korupsi melalui langkah preventif yang lebih operasional. Dengan demikian, SE ini memperkuat regulasi yang ada tanpa menggantikannya. Dalam SE-LKPP nomor 8 tahun 2024, kewajiban Pokja pemilihan untuk mengunggah kertas kerja evaluasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemilihan penyedia barang jasa. Berikut penjelasan lebih detail mengenai alasan pentingnya kebijakan ini. Tanda hubung. 1. Transparansi dalam proses pemilihan. Kertas kerja evaluasi memuat hasil penilaian terhadap dokumen penawaran yang diajukan penyedia barang jasa, termasuk kriteria evaluasi, bobot penilaian, dan hasil scoring atau pengujian. Dengan diunggahnya dokumen ini, proses evaluasi menjadi lebih terbuka bagi pihak-pihak terkait, termasuk penyedia yang tidak terpilih, sehingga mereka dapat memahami dasar keputusan pemilihan pemenang. Transparansi ini membantu mengurangi tuduhan manipulasi atau keberpihakan dalam proses pemilihan. 2. Akuntabilitas Pokja pemilihan. Mengunggah kertas kerja evaluasi memastikan bahwa Pokja pemilihan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Dokumen evaluasi ini menjadi bukti bahwa proses penilaian dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jika terjadi sanggahan dari penyedia, kertas kerja ini menjadi referensi resmi untuk menjawab keberatan tersebut. 3. Pencegahan praktik korupsi dan kecurangan. Kewajiban mengunggah kertas kerja evaluasi mengurangi peluang kolusi, manipulasi, atau konflik kepentingan dalam proses evaluasi. Dengan ketersediaan dokumen yang dapat diaudit, aparat pengawasan atau pihak berwenang dapat memantau apakah evaluasi dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. 4. Meningkatkan kepercayaan penyedia dan publik.
Proses evaluasi yang transparan dan terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan kepercayaan penyedia dan publik terhadap integritas pengadaan barang jasa pemerintah. Penyedia yang kalah dapat memahami alasan kekalahannya berdasarkan penilaian objektif yang tercatat dalam kertas kerja evaluasi. 5. Dukungan terhadap SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Pengunggahan kertas kerja evaluasi mendukung penggunaan SPSE, Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sebagai platform yang transparan dan terintegrasi. Dokumen evaluasi yang diunggah ke dalam SPSE menjadi bagian dari jejak digital pengadaan, yang dapat diaudit sewaktu-waktu oleh aparat pengawasan intern pemerintah APIP atau lembaga lain. Regulasi yang mendukung. Kewajiban ini sejalan dengan 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang jasa. 2. Pasal 66 Perpres 16/2018, mengatur penggunaan sistem elektronik dalam proses pengadaan. 3. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK, mendorong keterbukaan data pengadaan untuk mencegah korupsi. Kesimpulan. Pokja Pemilihan diwajibkan mengunggah kertas kerja evaluasi untuk 1. Menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan penyedia. 2. Mencegah manipulasi atau kecurangan. 3. Memberikan dasar hukum dan teknis jika ada sengketa atau sanggahan. 4. Meningkatkan kepercayaan publik dan penyedia terhadap proses pengadaan pemerintah. Kebijakan ini mendukung pengadaan barang, jasa yang lebih profesional dan bebas dari praktik korupsi.